Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat istimewa di mata Allah, karena setiap amal ibadah manusia itu akan diganjar antara 10 sampai 700 pahala. Namun khusus untuk puasa tidak berlaku hal tersebut. Hanya Allah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Kita berpuasa tidak ada yang tahu, hanya kita sendiri dan Allah. Maka dari itu Allah lah yang akan memberikan pahala bagi hamba-hambanya. Ada sebuah hadis mengatakan, Rubba sha'imin laisa min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar. Apakah anak-anak mau puasa kita selama 1 hari, 1 bulan tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar, tidak mendapatkan pahala dari Allah? Tentunya kita tidak mau. Anak-anakku yang berbahagia, agar puasa kita menjadi berkualitas, berikut Ibu akan sampaikan beberapa kiat agar puasa kita tidak sia-sia. Ada 6 hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi kita berpuasa itu betul-betul hanya karena Allah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan menghitung-hitung pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk kiat yang kedua agar puasa kita berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, di sini sangat banyak sekali hal-hal yang dapat meninggalkan puasa. Di antaranya makan dan minum dengan sengaja. Ketika di siang hari kita berpuasa, kemudian kita menyengaja untuk minum atau makan sesuatu, maka hal tersebut membuat puasa kita menjadi batal. Kemudian ada pertanyaan, Bu, bagaimana jika saya minum dan makan tapi saya tidak sengaja? Nah, itu berarti anak-anak masih bisa melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya ketika kita makan dan minum tidak sengaja di bulan Ramadan, itu adalah berkah dari Allah untuk kita. Jadi dinikmati saja. Untuk yang selanjutnya adalah murtad atau keluar dari Islam. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian di siang hari atau sore hari kita menyatakan diri untuk keluar dari agama Islam, maka saat itu juga puasa kita batal. Kemudian hal ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana bisa terjadi ini, Bu? Bisa. Misalnya ketika kita siang hari atau pagi hari ketika kita mandi, kemudian kita sikat gigi. Nah, itu biasanya ada kita menggosoknya terlalu dalam
sikat giginya terlalu dalam, maka itu akan membuat kita muntah. Nah, yang hal seperti ini yang dinamakan muntah dengan sengaja. Karena apa? Karena kita menyengaja memasukkan sikat gigi ke dalam mulut kita. Seperti itu, 3 hal yang dapat membatalkan puasa. Anak-anakku yang berbahagia, untuk kiat yang ketiga agar puasa kita menjadi berkualitas adalah dengan meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Kita hanya mendapatkan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Hal tersebut adalah yang pertama, berbohong. Kemudian yang kedua, menggunjing. Menggunjing itu apa? Menggunjing itu adalah membicarakan orang lain. Hal ini diibaratkan oleh Allah ketika kita membicarakan orang lain itu seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah busuk. Pasti kita sangat jijik untuk melakukan itu. Nah, inilah menggunjing. Kemudian yang ketiga, marah-marah. Nah, ada berbohong, menggunjing, dan marah-marah. 3 hal ini tidak membatalkan puasa, namun membuat puasa kita menjadi sia-sia karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah kecuali rasa lapar dan haus. Anak-anakku yang berbahagia, untuk kiat selanjutnya agar puasa berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Jadi kadang kita dalam berpuasa banyak sekali alasan-alasan yang kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti menonton TV dari pagi sampai sore, tidur yang berlebihan, kemudian ngabuburit tapi tidak dengan hal yang bermanfaat. Sebenarnya ngabuburit itu bisa kita isi dengan tadarus. Kemudian jika kita tidur dari pagi sampai sore, sampai menjelang buka puasa, memang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Namun jika seharian kita tidur, maka hal itu menjadi tidak bermanfaat. Kemudian main game, main HP yang terus-terusan dari pagi sampai sore, itu pun tidak bermanfaat. Nah, yang hal seperti itu membuat puasa kita tidak berkualitas. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kiat selanjutnya adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, mulai dari mata. Nah, puasanya mata bagaimana? Dengan tidak melihat hal-hal yang tidak baik, seperti melihat orang bertengkar, melihat orang-orang berkelahi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah lidah kita. Kita harus puasa lidah kita dengan cara tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian tidak mengucapkan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah telinga. Telinga kita juga kita harus puasakan ini dengan apa? Dengan tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Sama seperti yang kita lihat tadi ya, mendengarkan hal yang tidak baik, orang yang sedang bertengkar, kemudian mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak sopan. Nah, kemudian puasa yang selanjutnya adalah mempuasakan tangan kita untuk tidak berbuat maksiat seperti mencuri, memukul orang, atau mengambil barang milik orang lain, ya, mencuri itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah kaki kita. Kaki kita juga harus berpuasa dengan cara apa? Dengan cara tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak menyakiti orang lain. Seperti apa? Ketika kita main bola misalnya, karena merasa sakit hati, kemudian saat main bola, saat berpuasa, kaki kita menendang dengan sengaja lawan kita saat bermain bola. Itu pun juga termasuk dari perbuatan yang tidak dianjurkan saat berpuasa. Anak-anakku yang berbahagia, untuk kiat yang terakhir agar puasa kita berkualitas adalah kita senantiasa memperbanyak amal solih. Apa saja? Pasti anak-anak sudah tahu. Yang pertama seperti
sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, dan juga sodako. Nah, 3 hal ini adalah 3 amal yang sangat baik sekali kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian tadi 6 kiat agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang dapat membuat puasa kita menjadi sia-sia. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Dan yang terakhir adalah memperbanyak amal soleh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi yang dapat Ibu sampaikan tentang 6 kiat agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi Ibu sendiri dan juga bagi anak-anak di rumah. Kemudian Ibu ucapkan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang akan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.